Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat, katanya Kultum. Media pembelajaran ala-ala Kultum yang mengangkat topik, isu, dan permasalahan kontemporer diselesaikan dengan pendekatan kontekstual. Ya, topik yang akan diangkat adalah manakah yang lebih baik bagi perempuan, sholat di rumah atau di masjid? Ya, sholat adalah salah satu rukun Islam. Keutamaan sholat adalah dilakukan di masjid karena mendapatkan ganjaran pahala 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendirian di rumah. Ya, kalau sampai saat ini masih sering terdengar perdebatan antara boleh tidaknya perempuan untuk sholat berjamaah di masjid. Di Indonesia. Padahal Di ya Indonesia, di ya? Indonesia. Iya. Padahal kalau kita ziarah ke Umroh. tanah suci, umroh Ya. ataupun haji, itu wanita malah justru lebih banyak terlihat ya di Ya, biasa berjamaah kalau di Iya. Masjid Haram maupun di Masjid Nabawi. Nabawi. Ya, mungkin pertanyaan dasar yang akan saya tanyakan adalah bagaimana sih sebetulnya duduk perkaranya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ya duduk perkaranya itu memang sejak zaman Nabi Muhammad SAW itu memang sudah jadi pertengkaran ya. Jadi sudah jadi perdebatan. Iya, jadi bahwa ini kalau saya ngaji ini ya baca hadis Muslim ini ya. Hadis Sahih Muslim ini dari 394 sampai 400. Jadi ada 6 hadis saja cerita itu bisa, kalau itu dibaca ulang-ulang itu udah bisa memperlihatkan ke kita bahwa zaman dulu pun, zaman Nabi Muhammad SAW hidup pun atau sudah wafat ya, itu diantara sahabat ya, memang terjadi antara perdebatan perempuan itu jangan ke masjid dan satunya boleh gitu ya. Tapi kalau duduk perkara sebenarnya memang kalau mengacunya kepada ini ucapan Nabi Muhammad SAW yang asli, itu memang Nabi Muhammad SAW itu mengatakan kepada, karena waktu itu ada perdebatan antara laki-laki dan laki-laki lain, ada sekelompok laki-laki yang dia itu tidak senang istri atau anaknya yang perempuan itu sholat ke masjid. Kemudian dilaporkan oleh laki-laki yang tidak melarang istrinya dan anaknya ke masjid, dan kemudian oleh Rasulullah itu diberitahu laki-laki yang melarang istri dan anaknya ke masjid itu diberitahu bahwa jangan kalian larang, perempuan-perempuanmu itu ke masjid itu jangan dilarang. Begitu, jadi aslinya kalau Nabi Muhammad SAW itu begitu. Tapi ya meskipun sudah diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW, tapi pertengkaran itu ya, perdebatan itu masih ada. Ini bahkan ini di hadisnya tadi saya sebut di Sahih Muslim ya, 6 hadis. Salah satunya ini bahkan menceritakan. Jadi buku hadis yang tebal ini tidak semuanya ucapan Nabi Muhammad SAW ya. Nah, kalau kita baca ulang-ulang. Jadi banyak juga kejadian-kejadian di luar konteks adanya ucapan Nabi Muhammad SAW. Cuman di dalam kejadian itu ada masalah dikutip ucapan Nabi Muhammad SAW. Ini contohnya ini pertengkaran ini antara Abdullah bin Umar dengan Bilal bin Abdullah. Nah, Bilal bin Abdullah ini kelompok laki-laki yang dia tidak senang istri dan anaknya itu perempuan ke masjid. Nah, kemudian diberitahu oleh Abdullah bin Umar, kenapa kalau melarang? Kan Nabi Muhammad SAW itu sudah berpesan, jangan dilarang perempuan-perempuanmu itu ke masjid. Tapi ini Bilal ini menjawab, dia melawan. Dia bahkan demi Allah akan kami larang mereka. Jadi bahkan dia mengatakan demi Allah larang. Makanya terus bertengkar. Abdullah bin Umar langsung marah dengan di sini kata-kata yang belum pernah terdengar selama ini. Jadi Abdullah bin Umar sangat marah karena dia ditentang oleh Bilal bin Abdullah ini ya. Kemudian di sini dilaporkan. Nah, ini kejadian ini apa namanya? Kusampaikan kepadamu hadis Rasulullah, tapi kamu malah bersumpah melarang mereka. Jadi kalau sekarang di Indonesia terjadi perdebatan seperti itu ya biasa aja. Nah, kalau kita ya sejak Nabi Muhammad hidup sampai Nabi Muhammad wafat itu memang ada kelompok laki-laki yang tidak suka perempuan-perempuan yang dibawa tanggung jawabnya dia itu ke masjid, sementara yang sebagian tidak masalah gitu. Ya, seperti tadi sudah terungkap di sebelumnya ya, bahwa ganjaran pahala untuk sholat jamaah di masjid adalah 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendiri. Ya, itu kan yang salah satu hal yang mungkin membuat daya tarik ya bagi perempuan untuk yang punya kesempatan dan tidak terhalang oleh mungkin larangan-larangan sekitarnya,
untuk mengikuti sholat jamaah di masjid. Nah, Iya. kemudian bagaimana kita harus menyikapinya gitu? Iya. Karena di satu sisi ada suatu janji pahala yang tinggi, Iya. di sisi lain mungkin ada sebagian laki-laki yang mungkin memandang dengan nada yang kenapa mereka datang gitu ya, kenapa Iya. mereka harus ikut bergabung berjamaah. Iya. Itu bagaimana kita menyikapinya? Jadi ini dari sisi perempuan ya. Dari sisi perempuan. Jadi ini kalau dalam hal ini sebenarnya ini antara fikih dan hikmah ya. Jadi kalau dalam usul fikih yang masuknya itu dalam yang nomor 7 yang terakhir, al-urf wal adah, yaitu bahwa adat dan praktek di sekitar kita hidup itu adalah menjadi hukum buat kita gitu. Jadi dengan demikian buat perempuan, misalkan perempuan itu kerja di kantor, kemudian dia tersedia masjid dan masjidnya itu masjid atau musola dan tersedia memang tempat khusus untuk perempuan misalkan begitu ya. Maka ya tidak masalah buat dia sholat di masjid atau di musola yang memang menyediakan tempat buat dia gitu ya. Sementara kalau buat dia berada di suatu lingkungan kantor yang musola dan masjidnya itu tidak menyediakan tempat untuk perempuan gitu ya. Yang kecil, Maka mungkin kan hanya ya belum tentu kecil, besar juga ada yang apa namanya pengurus masjidnya itu golongan yang tadi saya ceritakan ya, sejak zaman Nabi Muhammad itu ada yang memang tidak suka itu perempuan ke masjid. Jadi dia termasuk golongan yang itu, maka ya apa boleh buat dia ya sholat aja sendiri di atau berjamaah dengan perempuan yang lain di ruangan kerjanya gitu ya. Kemudian kalau di rumah sama, kalau di rumah itu ya al-urf wal adat itu juga begitu. Jadi kalau misalkan di masjid yang dekat dengan rumahnya ini ya perempuan itu ternyata di masjid tidak menyediakan tempat, maka untuk perempuan ya dia terpaksa lah, atau dia mau ke masjid itu dipandang dengan penuh gitu ya dengan para laki-laki yang melihat dia, ya mungkin dia lebih baiklah di rumah ya bersama perempuan-perempuan yang lain. Jadi itu sudah termasuk penyelesaiannya hikmah, al-hikmah. Jadi di situ al-urf wal-ada itu usul fikih yang terakhir. Jadi kalau kemudian berada di masjid di Mekah, Madinah gitu ya, nah itu menyediakan kan tempat ya untuk perempuannya. Jadi itu maka dengan demikian ya tidak ada masalah perempuan yang ke masjid. Bahkan kan pengalaman kita lihat banyak yang pasangan suami istri yang laki-lakinya malah yang malas ke masjid, mungkin yang perempuannya malah semangat gitu ya. Iya. Ya, jadi manakah yang lebih baik bagi perempuan setelah di rumah atau di masjid? Jawabannya adalah tergantung pada situasinya dan situasi, kondisi dan situasi. Kalau sekitar memang itu mensupport, memungkinkan kita untuk ikut ke masjid berjamaah, sebaiknya ke masjid. Sebaiknya berjamaah di masjid karena akan ada 27 derajat lebih tinggi dibanding dengan sholat sendiri. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.